Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Muhammad Hasim. Pada siang hari ini kita bersilaturahmi dengan salah seorang bunda kita, umi kita, dan seorang abi kita, orang tua kita. Kita tanya dulu, kita sapa dulu. Apa kabar Umi? Alhamdulillah. Apa kabar Abi? Alhamdulillah sehat. Boleh Umi kenalkan namanya, tinggal di mana, kegiatan sehari-hari? Ya nama Yalni Aswita. Aswita ya? Ya, panggilan Ibu Ita. Wita. Itu kegiatan sehari-hari mengajar di Mandua Bukit Tinggi. Mandua Bukit Tinggi. Kayaknya suara Umi kecil nih, besar nih. Apa? Mandua Bukit Tinggi, seorang guru yang luar biasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Hari ini saya bisa seperti ini, asbab guru-guru saya dahulu. Luar biasa, semoga guru-guru kita Allah lapangkan kuburnya, Allah berkahkan kehidupannya yang masih hidup, masuk surga tanpa hisab. Amin. Boleh Bapak Abi? Abi siapa namanya Abi? Khairul Asri. Bapak Khairul Asri. Atau Alon ya. Bapak Alon ya. Hari-hari kegiatan apa Abi? Sekarang rumah aja. Dulunya berwirausaha Abi ya. Usaha dulu ya. Alhamdulillah ya. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita ada sedikit ya nasihat, pelajaran hikmah yang kita terima, yang kita ambil dari kisah perjalanan seorang Umi dengan Abi. Umi dahulunya Abi ini ada musibah ya Umi ya. Pernah kecelakaan. Nah, di video kita sesi pertama kita sudah wawancara dengan Abi. Sekarang kita dengan Uminya lagi ya. Nah, kita tidak tipu-tipu. Ini real, kita serius ya. Kita buat video ini untuk teman-teman semua agar bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini, dan sehingga nanti bernilai pahala dunia dan akhirat untuk kita semua, keberkahan kita hidup dunia dan akhirat. Jadi Umi dulunya itu Abi kecelakaan di mana Umi? Di Simpang Kangkuang. Simpang Kangkuang, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Beliau bawa motor ditabrak dari belakang ya. Keterangan di video pertama ya. Iya. Jadi semenjak beliau ditabrak, dirawat, masuk rumah sakit semuanya, itu Umi yang melayani beliau di rumah Umi ya. Iya, Luar biasa ya Umi ya. Umi melayani semua, sempat 2 tahun dia koma Umi ya. Itu perasaannya gimana Umi? Di saat suami ketahuan tabrakan, dibawa ke rumah sakit Amam Utar, dibawa ke M Jamil, itu rasanya gimana Umi? Apa yang Umi rasakan ketika itu? Apa yang Umi pikirkan? Ada rasa takut kehilangan atau gimana atau gini? Karena punya anak 5 juga ya, ada usaha yang harus dijalankan. Umi PNS juga, usaha harus dijalankan juga. Anak-anak 5 orang juga mau dirawat. Sementara suami kita kecelakaan, tabrakan. Nah, itu bagaimana Umi? Apa yang Umi lakukan di saat itu? Apa yang Umi lakukan di saat itu? Waktu itu apa ya, berat ya. Berat ya? Memang rasa takut ada, rasa takut. Tapi tiap malam ya, mungkin Umi jam 2 itu udah bangun, minta sama Allah untuk dimudahkan semua urusan gitu. Jadi solusi pertama Umi bangun di malam hari ya. Iya. Kembali kepada Allah, gantungkan harapannya. Umi salat tahajud, berdoa kepada Allah Umi ya. Minta dimudahkan. Minta dimudahkan sama Allah. Iya, Terus Abi disehatkan kembali. Abi disehatkan kembali. Ya, kami pun kalau mungkin selama ini banyak dosa minta diampuni. Minta diampuni ya. Jadi memang waktu itu berharap sekali Abi untuk sehat kembali. Untuk sehat kembali. Bisa lagi bersama-sama lagi membesarkan anak-anak gitu. Iya. Jadi ketika itu Umi punya anak yang paling besar umur berapa itu Umi? Waktu itu kelas 1 SMP, 4 SD, 2 SD, TK, dan 4 tahun. Masya Allah, anaknya rapat kayaknya, tapi masih kecil-kecil Umi ya. Itu dalam keadaan masih punya butuh biaya, butuh betul. Perhatian khusus. Itu Umi semua atau ada mertua di sini atau tetangga atau siapa yang bantu, ada nggak Umi? Waktu itu masih ada ibu di rumah. Ada ibu di rumah. Jadi ada ibu di rumah. Di rumah ini Umi? Nah, di rumah ini ada ibu. Iya. Terus ya. Umi juga ibu ya, ibu mertua, ibu dari Umi, mertua dari Abi, membantu dari Umi ya. Aja, hari ini beliau sudah wafat 2 tahun. Ya Allah, semoga Allah lapangkan kuburnya, amal ibadahnya diterima di sisi Allah, masuk surga tanpa hisab. Amin. Oke. Jadi beliau ikut membantu Umi ya. Iya, waktu itu beliau di rumah, kami di rumah sakit gitu. Beliau yang menjaga anak-anak, Umi di rumah sakit. Iya. Cuma alhamdulillah mungkin berkat pertolongan Allah yang memang Umi selalu tiap malam diminta hampir tiap malam Umi tahajud minta tolong sama Allah. Untuk dimudahkan, diberikan kemudahan. Alhamdulillah ada aja yang membantu di rumah, ada kebetulan anak. Abi ini kan dia punya usaha banyak dulu, jadi ada. Usahanya apa aja Umi? Dulu itu ada pengiriman barang.
Kargo. Kargo. Terus Ada air galon. ada depot air galon. Nah, Terus ada apa dulu, pecel lele juga. ada kuliner pecel lele. Pecel lele. Luar ada biasa, ya. ayam di pasar gitu. Ada grosir ayam ya. Iya. Mantap juga ya, luar Jadi dulu biasa ada ya. sekitar 18 orang lah Nabu Abi. Anggota ada 18 orang dipimpin oleh Abi dan Umi ya. Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah anak tuh kita bawa di sini. Nah, dialah yang membantu adik-adiknya pergi sekolah. Anak yang mana Umi? Anak yang di apa, di kargo tadi. Oh, Jadi, anak-anak anggota di yang kargo anggota di tadi. Jadi, Diminta untuk datang ke rumah untuk menjaga anak-anak di saat alhamdulillah Abi dia- sakit ya. Alhamdulillah dia sayang juga sama adik-adiknya ini. Sayang juga Udah sama. kita anggap sebagai anak sendiri. Sudah dianggap Iya. anak angkat Umi ya. Iya. Jadi Bagus, luar biasa. Itu berapa lama? 4 bulan Umi ya. Itu 4 bulan tuh masa 40 hari di rumah sakit, enggak, 4 bulan di rumah. Bukan, di rumah sakit tuh hanya 21 hari. 21 hari. Cuma waktu itu keadaan Abi belum bisa ngapa-ngapain. Belum bisa ngapa-ngapain. Cuma Abi ini karena dia sehat, ya nggak merokok, nggak segala macam, jadi Ya. pencernaannya bagus. Ya. Jadi semua yang dimakannya tuh masuk. Masuk. Jadi dokter optimis dia tuh bisa sehat, tapi bagusnya di rumah dirawat gitu. Waktu itu belum Jadi bisa duduk perawatan aja, belum rumah. bisa lagi ya. Duduk belum bisa, Belum masih bisa terbaring lagi, ya. ah. Dalam keadaan Didudukkan. kepala tengkoraknya terbuka iya. ya. Dan itu ditaruh di perut agar Iya. tengkoraknya tetap hidup ya. Iya. Selama 4 bulan dirawat di rumah, baru dioperasi, ditaruh lagi tengkoraknya. Iya. Dan dipasangkan kabel aliran juga untuk sampai ke lambungnya itu tuh. setelah berapa tahun nanti itu ya. Itu setelah berapa tahun? Berapa ya, Bi? Setelah berapa tahun? 5 tahun atau 3 tahun ya? 3 3 tahun ya. 3 tahun ya. Jadi waktu itu karena produksi apa, cairannya itu, cairan di otaknya itu lebih banyak daripada yang dipakai. Jadi sakit kepalanya terus kayak hidrosefalus gitu. Oh, jadi Oh, cairan makanya itu dikeluarkan makanya melalui cairan itu dikeluarkan melalui selang gitu. sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada selangnya di Iya sana. masih itu selang tetap. Luar biasa Umi ya. Umi sabar. Ketika itu ada sempat putus asa atau gimana Umi? Enggak. Enggak ada, optimis terus ya. Kita optimis ya karena Atau mungkin ada sedikit terasa beban suaminya seperti itu, ada nggak? waktu itu Ada. rasa beban enggak ada ya. Beban nggak ada ya? Cuma memang kita rasanya apa ya? Emang berat, terasa berat. Beratnya itu maksudnya berat mengurusnya atau gimana? Gimana ya? Berat ngurusin enggak gitu ya. Berat Cuma ngurus. memang kita Cuma berat karena ngeliat kondisi suami dari nggak suami, kuat, cuma- nggak kasihan ya. ya gitu. Karena kita Luar nggak, biasa, Umi, ya. sedih lihat dia Sedih, gitu ya. ya. Cuma kalau untuk kerja ini kita semangat Semangat aja, aja. alhamdulillah. Tapi beratnya itu karena nggak tahan melihat keadaan suaminya. iya. Dan Umi senang, Umi luar biasa, Umi bahagia, cinta kepada suaminya, merawat suaminya, tidak ada mengeluh ya. Iya. Luar biasa pelajaran hari ini ya. Abi bersyukur dapat istri ya, Umi yang baik hati, hatinya istri yang soleha nih, istri yang berbakti kepada suami di saat suami susah ya, di saat suami senang, setianya sudah dibuktikan. Iya. Ya, Umi juga kata ulama kita ada 3 Umi. 3 apabila wanita ini bisa melakukan 3 ini, maka dia akan menjadi ahli surga, gerbong, jalan pintas. Yang pertama wanita yang menutup aurat dengan sempurna. Ya, yang kedua wanita yang menjaga sholat 5 waktu. Nah, sebaik wanita itu sholatnya di rumah. Kalau laki-laki sebaiknya itu di masjid berjamaah. Dan yang ketiga wanita yang memuliakan suaminya, yang menghargai suaminya, yang taat dan merawat suaminya. Karena di saat wanita menikah, tanggung jawab ayah kepada suaminya. Iya. Nah, makanya ijab kabul itu maksudnya apa? Saya serahkan anak saya, maksudnya dosa istri kita yang nanggung, semuanya ditanggung oleh suami. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalau seandainya boleh wanita sujud, manusia sujud kepada manusia, maka dibolehkan wanita sujud kepada suaminya. Begitu besarnya hak suami terhadap istri. Dan seorang suami haknya yang paling besar adalah ibunya. Jadi seorang laki-laki harus berbakti kepada ibunya, dan seorang wanita harus berhak lebih besar haknya suaminya terhadap dia. Banyak kisah-kisah juga di luar sana, sahabiah-sahabiah yang memuliakan suaminya, dia masuk surga, luar biasa Umi ya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita bersyukur dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Bersyukur karena kata Nabi, 2/3 dari penduduk neraka itu wanita. Asbabnya kenapa? Karena tidak bersyukur terhadap suaminya, selalu kasar dan segala macam, ya kan, tidak mendapatkan keriduan dari suaminya. Dan inilah ujian terbesar
terhadap wanita-wanita solehah, bagaimana cara berbuat baik kepada suami yang bermaksiat. Nah, ini diuji juga. Caranya satu aja, banyak doa, banyak nangis saja, banyak sabar. Kalau memang nggak sanggup lagi, bermusyawarah dengan keluarganya, kita bisa sama-sama memperbaiki diri dulu, ya kan. Yang penting jangan sampai kita melawan kepada suami kita, jangan sampai kita membantah, jangan sampai kita merendahkan, karena beliau adalah amir kita. Alhamdulillah Umi ya. Mungkin ada nasihat sedikit untuk teman-teman Umi. Kalau nasihat dari Umi itu aja ya. Kalau kita udah jadi istri, memang kita harus sabar dan syukur itu yang jadi pegangan hidup kita. Insya Allah kalau kita sabar dan syukur, kita akan sukses. Gitu juga dengan anak-anak. Jadi modalnya seorang ibu dan istri itu memang sabar tadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, bersabarlah dan bersyukurlah. Insya Allah kita akan bahagia. Jadi mungkin secara zahiriah kita tuh capek, lelah, tapi secara batinnya kita itu bahagia gitu. Jadi walaupun seperti ini Umi sangat bahagia gitu. Masih punya suami gitu. Apalagi punya anak-anak ini dia baik sekali gitu ya. Setelah mereka besar, mereka alhamdulillah berbakti gitu. Jadi kalau sekarang Umi itu sangat-sangat mereka muliakan gitu. Jadi anak-anak itu sangat-sangat memuliakan Umi sekarang. Mereka memanjakan Umi yang mungkin selama ini Umi capek gitu ya, tidak mendapatkan dari Abi, tapi anak-anak sekarang berusaha untuk melengkapinya gitu. Jadi alhamdulillah itu aja nasihat Umi. Jadi jangan mudah bercerai. Nah, jangan mudah bercerai. Jangan mudah bercerai. Karena jangan suka-suka minta cerai kepada suami. Iya. Ya. Karena Suami nggak ada salah atau apa minta cerai. Lihat Umi nih bertahan meskipun suaminya sakit, dirawat, nggak ada minta cerai dan segala macam. Apalagi hari ini kita suami nggak sakit, suami juga nggak maksiat, cuma masalah sedikit aja, dikit-dikit minta cerai, dikit minta cerai. Ini luar, tidak mencumbuk surga wanita yang selalu minta cerai kepada suaminya. Ini wanita yang nggak ada rasa syukur hatinya, wanita yang tidak beragama seperti ini. Memang kita perkawinan itu pasti diuji. Diuji ya. Pasti uji. Kekurangan ekonomi, ada masalah gitu, itu biasa aja. Biasa saja. Yang penting kalau kita istiqomah nanti rezeki itu ada aja gitu. Percayalah gitu ya. Jadi kuncinya tadi kata Umi, kalau kita ingin bertahan dalam rumah tangga kita, pahit manis harus kita telan. Kita harus sabar, kita harus bersyukur. Insya Allah semua ada jalannya. Ya Umi ya. Hidup tuh kadang ada mendaki, ada menurun. Di saat kita mendaki, nikmati pendakian. Di saat kita menurun, nikmati penurunan. Ya Umi ya. Oke. Abi mungkin ada nasihat sedikit lagi Abi. Apa Abi? Apa nasihatnya Abi? Nasihatnya apa Abi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mungkin sehat-sehat semua. Amin. Abi bilang mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang menonton video ini Allah beri keberkahan. Keberkahan hidup dunia dan akhirat. Di dunia bahagia, akhirat bahagia, sukses dunia akhirat hanya dengan amal agama ya. Oke, sekian terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang bersedia mau wawancara, mau apa-apa nanti boleh chat di video ini. Hubungi kita di media kita, boleh di chatting atau apa semuanya, di komen ya. Nanti boleh kalau mau silaturahmi dengan Umi, mau belajar dengan Umi bagaimana menjadi istri yang taat, istri yang soleha, istri yang berbakti kepada suami di saat senang maupun susah. Oke, kita akhiri video kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Umi, Abi.